Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sofia Tsyazuri, NIM C2419066. Pada praktikum konservasi sumber daya hayati perairan kali ini, kita akan melakukan analisis zonasi dan kawasan konservasi sumber daya perairan. Nah, contoh pulau yang akan kita analisis yaitu Pulau Tidung di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Yang perlu dipersiapkan yaitu ada aplikasi Quantum GIS atau QGIS 1.8 Lisboa, kemudian Marksan, dan juga Zonai Cogito. Nah, untuk analisis ini membutuhkan bahan-bahan juga yang perlu dipersiapkan. Langsung saja kita mulai analisisnya. Pertama, kita buka terlebih dahulu Quantum GIS-nya. Setelah terbuka, kita akan langsung menambahkan fitur layer. Kita tambahkan layer dengan cara add vector layer. Kemudian klik browse. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu adalah aoi.shp. Open. Nah, kemudian kita akan membuat planning grid-nya dengan cara klik plugins, Marksan, dan create planning grid. Di sini langsung saja klik update extend from layer, kemudian pilih side length dan pilih planning unit shape-nya adalah square. Lalu pada output shape file-nya kita klik browse. Dan di sini kita pilih folder sesuai dengan yang diinginkan. Ini saya masukkan di report dan kita beri nama pu underscore layer underscore hidung. Format type filenya adalah shapefile. Kemudian kita save dan klik OK. Dan lalu klik yes. Setelah tampil seperti ini, kita langsung close, dan selanjutnya kita tambahkan layer untuk fitur konservasi dan juga fitur cost. Yang pertama, konservasi kita butuhkan mangrove, penutupan karang, dan penutupan lamun. Open. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk yang cost. Browse, pilih budidaya laut, konservasi existing, LEC, pemanfaatan umum, dan spot wisata. Open. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan kalkulasi pada fitur konservasi dengan cara sebelumnya kita uncheck terlebih dahulu fitur layer-layer yang bukan merupakan konservasi, yaitu selain lamun, karang, mangrove, dan PU layer tidung. Dan AOI kita uncheck juga. Nah, selanjutnya kita pilih plugins, Marksan, calculate conservation values. Nah, pada tampilan seperti ini kita klik new. Planning unit layernya kita pilih PU layer tidung. Select layer to measure, kita pilih yang pertama mangrove. Kita beri nama mangrove pada output field name-nya. Kemudian pilih save. Nah, lakukan hal yang sama. Yang kedua untuk karang, kita beri nama karang. Save. Dan yang terakhir adalah lamun. Oke, save. Nah, setelah ketiganya masuk, maka kita akan langsung running prosesnya dengan mengklik run. Nah, di sini akan berjalan prosesnya dan akan kita tunggu hingga mencapai 100%. Proses kalkulasi sudah selesai, yang ditandai dengan munculnya
notifikasi seperti ini, calculation completed, no errors detected. Klik OK. Kemudian ini boleh kita save untuk berjaga-jaga. Selanjutnya kita akan melakukan hal pada layer cost. Nah, sebelumnya kita uncheck terlebih dahulu yang layer-layer konservasi, kecuali PU layer tidung, dan kemudian kita cek yang fitur costnya. Oke, sudah semua. Kemudian kita akan melakukan analisis spatial query dengan cara klik vektor, pilih spatial query. Nah, pada bagian ini untuk select search feature itu kita pilih PU layer tidung, selalu menggunakan PU layer tidung. Kemudian where the feature ini kita pilih intersect atau perpotongan. Kemudian untuk reference-nya kita pilih fitur cost. Nah, kita bisa mulai dari budidaya laut terlebih dahulu. Setelah ini langsung kita apply. Nah, prosesnya sedang berlangsung. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian bisa kita klik apply. Oke, dan ini kita biarkan terlebih dahulu. Sekarang kita ke layers, yaitu PU layer tidung, klik kanan, open attribute table. Kita pilih icon toggle editing mode. Kemudian kita pilih icon yang seperti kalkulator atau open field calculator. Nah, ini kita yang only update ini dibiarkan saja, sedangkan yang create a new field ini kita ganti menjadi update existing field. Ini PU_ID kita ganti menjadi PU_status. Nah, untuk budidaya laut kita memberikan expression itu atau nilainya adalah 1. Kemudian kita OK dan klik lagi toggle editing iconnya dan klik save. Jika sudah, kita close. Kemudian kita lakukan untuk fitur-fitur cost lainnya. Nah, sebelumnya setiap berganti fitur atau fitur, kita jangan lupa ceknya ini kita hilangkan terlebih dahulu di selected geometrisnya, itu dihilangkan. Nah, kemudian kita ganti fiturnya untuk spot dan yang lainnya. Kita mulai dari spot, kemudian kita klik apply. Klik ini di uncheck dulu boleh, kemudian kita apply. Nah, sudah, kita ke PU layer underscore tidung ini, open attribute table lagi, klik toggle editing, kalkulator, update, PU status, dan kita kasih nilai 1. Nah, lakukan hal yang sama untuk konservasi, nanti diberi nilai 2. Kemudian pemanfaatan umum dan LULC diberi nilai 3. Ketika sudah semuanya, ini bisa kita close. Kemudian kita cek dulu di open attribute table, di klik 2 kali PU status. Nah, di sini sudah terlihat fitur-fitur yang terpilih. Oke, ini kita close. Nah, selanjutnya ini bisa kita save dulu.
yang baru, new project, pilih add new layer lagi, dan kita pilih, nah ini file SHP PU layer tidung yang sudah kita lakukan, yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu ada di sini. Open. Nah setelah itu, nah ini kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Kita buka foldernya. Kita membuat folder simulasi 50%, dimana di dalamnya ada 3 folder lagi, ada input, output, dan PU. Nah untuk file PU layer tidung yang sudah kita gunakan ini kita copy dulu dan kita masukkan juga ke file PU. Nah jika sudah, kita bisa kembali ke QGIS-nya. Setelah ini kita akan lakukan export to Maxan dengan cara klik plugins, QMarksan, export to Maxan. Nah untuk planning grid-nya akan otomatis terisi PU layer tidung. Nah select Maxan scenario input directory-nya, kita klik browse dan kita pilih file folder yang sudah kita buat tadi. Folder input, klik OK. Kemudian bound.dat, di sini kita cross boundary file, puvspr.dat di cross juga create planning units, pu.dat cross juga create planning unit, dan yang terakhir spec.dat dipilih create spacious file, dan kemudian di cross juga untuk Maruf, Karang, dan Lamun. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sedang proses pembuatan file-file yang sudah kita cross tadi. Kita tunggu hingga 100%. Sudah muncul notifikasi seperti ini, artinya sudah selesai. Langsung klik OK dan kita close. Selanjutnya kita ke plugins, kemudian kita QMarksan dan kita lakukan configure skenario. Nah untuk ini select scenario directory atau input.dat, ini kita pilih yang sudah berhasil diproses tadi, artinya berada di folder simulasi 50%. Nantinya kita akan simpan di sini agar lebih mudah. Klik OK. Di bagian general, BLM-nya kita ganti menjadi 1000 dan juga num reps juga diganti menjadi 1000. Unlink tidak ada yang berubah. Ke file and cost, nah input directory-nya kita pilih browse ke folder input yang sudah kita buat. Oke. Nah di sini akan otomatis terisi. Kemudian untuk output dir-nya atau output directory-nya kita pilih folder output. Oke. Kemudian langsung kita OK. Notifikasi input.dat return artinya sudah selesai. Kita klik OK. Ini close. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menuju ke bagian aplikasi berikutnya, yaitu Zonae Cogito. Kita buka dulu. Kemudian pilih file, new project. Di sini kita bisa beri nama, project name-nya simulasi zona inti. Untuk include Maxan database-nya kita cek dan browse. Pilih file input.dat yang sudah
berhasil dibuat pada QGIS tadi. Kita buka di sini. Nah, input the data, open. Kemudian untuk GIS locate GIS layer to display, ini kita klik browse dan kita pilih yang berada di file PU layer underscore tidung. Open. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kita bisa lihat ke Marksan parameter to edit. Ini kita pilih spek. Kemudian untuk value prop ini kita ubah. Jadi sebagai pengetahuan juga, untuk Pulau Tidung ekosistem mangrove-nya ini tidak bersifat alami atau sudah buatan manusia. Oleh karena itu nanti untuk value-nya akan memiliki value yang paling kecil, sedangkan yang tertinggi adalah karang. Untuk karang kita bisa memberi nilainya adalah 0.5. Kemudian untuk lamun kita beri nilai 0.3. Dan yang terakhir untuk mangrove kita beri nilai 0.05. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik run. Save parameter before run, yes. Oke, prosesnya sudah selesai. Kemudian akan muncul gambaran peta seperti yang terlihat pada bagian kiri layar. Artinya proses dari running untuk penilaiannya atau value-nya sudah selesai. Nah, di sini kita bisa save terlebih dahulu. Nah, zona inti. Klik save. Oke, sudah di save filenya. Kemudian kita akan kembali ke, ini bisa kita close tapi nanti saja. Kita kembali ke QGIS. Oke, coba kita ulangi. Kita buka tadi new project. Kita buka new project. Kemudian untuk layer Pulau Tidungnya kita pilih lagi. Kita browse melalui folder file PU layer yang berada di folder PU. Ini kemudian kita open. Nah, selanjutnya sama seperti langkah tadi, kita bisa mengimport dengan cara plugins Geomarksan, import Marksan result. Untuk Marksan resultnya kita pilih di folder output di bagian output underscore base. Kemudian kita beri nama base. Klik OK. Nah, prosesnya sudah selesai. Oke, ini close. Kemudian kita ubah lagi pada bagian properties. Di sini menjadi graduated. Dan untuk kolomnya, nah kita coba yang pertama tadi di bagian base ya. Kita lihat base, kita apply. Nah, maka terlihat hasilnya seperti pada layar. Nah, di sini kita bisa ubah juga menjadi kolomnya adalah SOLN yang paling atas agar lebih detail. Nah, di sini bisa kita apply. Nah, lebih terlihat perbedaannya. Dan di sini untuk kotak-kotak yang masih muncul, ini bisa kita hilangkan dengan memilih simbol. Kemudian ini change. Dan pada border colornya, border stylenya kita jadi open. Oke. Nah, untuk warnanya bisa kita ganti sesuai keinginan.
jelas. QGIS ini mendukung untuk pembuatan peta. Oke, prosesnya sudah terbuka ya QGIS-nya. Kita pilih New Empty Project. Nah, selanjutnya kita buka project Open Project, yaitu project yang tadi berisi hasil import Maxan. Import Maxan open. Nah, sudah terload hasilnya. Kemudian kita bisa masukkan juga layer dari daratan yang berada di file bahan praktek kita. Pembuatan peta sudah selesai, artinya proses analisis juga sudah selesai. Dari peta ini kita bisa mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi prioritas untuk konservasi. Kita bisa simpan terlebih dahulu, kemudian kita ekspor menjadi gambar, export text image. Kita sudah di PNG, save, kemudian save. Oke, sudah selesai. Maka nanti kita bisa lihat hasil petanya yang sudah diekspor. Akan terlihat seperti gambar berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.